Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Materi hari ini tentang PPH pasal 25. Sebenarnya materi hari ini ada dua materi ya. Ada pasal 25, ada juga pasal yang membahas tentang uh, orang pribadi yang mendapatkan penghasilan yang bertolak ke luar negeri. Namun nanti itu sebenarnya tidak begitu penting materi yang kedua karena memang sudah tidak dipakai di Indonesia. Namun nanti ketika waktunya mencukupi, kita tetap membahas terkait dengan pasal yang membahas terkait dengan pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri. Baik. Nah, materi yang ini adalah tentang PPh pasal 25. Materi yang sebelumnya kita sudah banyak menerima tentang materi-materi tentang pajak penghasilan, baik pajak penghasilan 21, penghasilan 26, PPh pasal 26, ya kan ya. Dan terakhir kemarin juga kita menerima materi tentang PPh pasal 22, 23, dan 24. Ya kan? Pasal 22 yang membahas tentang kegiatan impor ekspor, ya kan. Terus pasal 23 itu membahas terkait dengan apa namanya pembayaran pajak dari penghasilan yang seperti misal modal yang mendapatkan dividen dari modal atau mendapatkan bunga dari uang yang kita masukkan di dalam bank. Sedangkan pasal 24 itu adalah pasal yang membahas tentang bagaimana menarik pajak penghasilan yang mana wajib pajak itu bekerja di negara-negara yang berbeda dan bagaimana cara perhitungannya kan begitu. Lah pasal 25 ini ya kan. Nah, lanjut pasal 25 ini ya kan membahas terkait dengan lanjut membahas terkait dengan apa namanya apa namanya itu ya. Jadi begini, pasal 25 ini membahas terkait dengan bagaimana cara kita melakukan pembayaran namun dengan cara mengangsur. Ya kan? Sebelumnya kita membahas terkait pembayaran pajak penghasilan itu membayar secara tunai. Ya kan? Maksud secara tunai kita membahas sekaligus. Jadi kita itu melaksanakan kegiatan ya kan, kegiatan yang berkaitan dengan penarikan pajak, nah itu akan bisa dibayar di akhir tahun. Misal ini kan, misal juga kita ya kan, kita mendapatkan apa, mendapatkan penghasilan kan ya, mendapatkan penghasilan dan itu dibayar penghitungan kita dibayar di akhir tahun. Maksudnya di masa kita membayar pajak. Kalau orang pribadi itu membayar pajak itu kan ya Januari, Februari, Maret. Nah, orang pribadi itu paling lambat membayar pajak terutangnya itu bulan Maret. Ketika wajib pajak badan itu paling telat membayar pajaknya itu adalah di bulan April. Nah, ini pasal 25 ini memberikan ya kan, memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara berangsur. Jadi kita mengkreditkan pajak. Misal kita ya kan nanti ini kan sudah masuk di bulan Juni kan. Bulan Juni berarti nanti kita akan membayar pajak di bulan April. Ya kan di total akan membayar di bulan April. Lah, pasal 25 ini memberikan kemudahan kita membayar secara berangsur-angsur. Sehingga nanti ketika ditetapkan dalam SPT, surat pemberitahuan, ya kan, surat pemberitahuan itu akan kecil untuk membayar utang pajaknya. Jadi ini adalah untuk mengangsur pembayaran pajak kita untuk masa tahun berjalan. Jadi di bulan April kemarin di tahun 2023
itu sudah melaksanakan pembayaran secara berangsur atas hutang pajak kita. Jadi mengangsur terus setiap bulan sehingga nanti ya kan di bulan April 2024 ketika dikeluarkan SPT itu tidak besar, tidak memerlukan pembayaran secara besar karena kita sudah mengangsur. Contoh gampangnya begini kita ya kan di tahun misal cara menghitungnya itu ya kan cara menghitungnya kita berpatokan kepada pembayaran pajak di bulan sebelumnya di tahun sebelumnya mohon maaf di tahun sebelumnya misal nih di tahun 2022 kemarin ya kan, hutang pajak kita itu ternyata sebesar 12 sebesar eh, 12 juta misalnya 12 juta ya kan hutang pajak kita itu adalah 12 juta. Nah, 12 juta itu sebagai acuan kita untuk mengangsur pajak kita tahun berikutnya. Berarti di bulan April kita bisa mengangsur. Berarti kalau 12 juta dibagi 12 berarti adalah pembayaran setiap bulan itu adalah 1 juta. Kan begitu ya. Jadi kita setiap bulan bayar 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sehingga ketika nanti nyampe di bulan April 2024 ya kan dikeluarkanlah SPT. Ternyata hutang pajak kita itu sebesar 14 juta. Berarti karena kita sudah mengangsur sebesar 12 juta, maka kita tinggal membayar sisanya. Berapa sisanya? 14 juta dikurangi 12 juta, berarti hanya kita membayar 12 juta. Maka di sini ya kan, tujuan daripada PPh 25 ini adalah untuk meringankan beban pajak terutama pada akhir tahun nanti. Biar kita ketika nanti misal di tahun 2024 April ternyata hutang kita 14 juta dan tidak diangsur, maka kita di bulan April itu harus membayar langsung 14 juta. Nah, ketika diangsur misal ya kan kita sudah mengangsur di bulan April misal di bulan April sampai April 2023 sampai April 2024 sudah mengangsur 12 juta ya kan sudah nyampe ke bulan April 2024 ternyata hutang pajak kita itu 14 juta maka kita hanya membayar sisanya yaitu 2 juta. Itu adalah apa namanya pengertian pengertian secara umum terkait dengan PPh pasal 25 ya kan ya. Apakah kayak misal pasal 21 itu objek pajaknya adalah apa? Kegiatan-kegiatan kita dalam menghasilkan keuangan. Seperti kita bekerja itu adalah objek pajaknya. Pasal 22 misal, pasal 22 itu objek pajaknya adalah kan sebelumnya kita sudah sering saya sampaikan ya kan. Sudah sering saya sampaikan dikatakan bahwa ya kan wajib pajak itu memenuhi dua unsur ya kan. Memenuhi dua unsur. Pertama adalah wajib pajak apa subjek pajak, terus objek pajak. Subjek pajak itu nggak masuk ya PPT-nya ya. Subjek pajak itu adalah, ya kan? Subjek pajak itu adalah orangnya, orang warga negara Indonesia, warga di luar Indonesia. Itu adalah subjek pajaknya. Objek pajaknya itu adalah kegiatannya. Kalau PPh pasal 21 berarti kegiatan daripada objek pajaknya itulah dia itu bekerja. Nah, dari bekerja mendapatkan uang itulah yang dikenakan pajak pasal 21. Pasal 22 misal, pasal 22 itu objek pajaknya adalah kegiatan ekspor impor. Kan ya. Pasal 23 objek pajaknya apa? Pasal 23 objek pajaknya adalah penanaman modal yang mana modal itu mendapatkan dividen. Dividen itulah nanti yang akan dihitung berapa pajak yang harus dibayarkan. Nah, untuk pasal 25 ini tidak masuk dalam wajib pajak. Karena ini adalah cara kita mengangsur. Cara kita mengangsur atas hutang pajak kita. Agar nanti di akhir tahun kita tidak perlu membayar secara penuh. Maksudnya tidak membayar secara utuh dari hutang pajak kita. Karena kita sudah mengangsur setiap bulannya. Ya kan? Karena
mengangsur setiap bulan, maka kita hanya membayar sisanya. Misal angsuran kita lebih, ya kan? Misal nih, di tahun 2000 kan ini penghitungan PPh pasal 25 ini melihat dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya ternyata hutang pajaknya kita adalah 12 juta, misal ya 12 juta. Nah, karena kita ingin mengangsur maka dibagi 12 karena 1 tahun. Nah, 12 berarti setiap tahunnya setiap bulannya kita membayar pajak itu 1 juta, ya kan? Sampailah ketika nanti SPT keluar di bulan April 2024 ternyata hutang pajaknya kita itu adalah 11 juta. Berarti itu namanya adalah kelebihan bayar. Nah, kelebihan bayar itu ada dua mekanisme. Bisa ditarik atas kelebihan bayar itu, bisa juga untuk membayar pajak berikutnya. Ya kan? Makanya itu ada kelebihan bayar, ada kurang bayar. Kurang bayar itu nanti akan masuk di PPh pasal 29. Yang mana itu kewajiban wajib pajak untuk membayar atas kekurangan pajak itu. Kan? Nah, ini ya. Ini adalah batas waktu. Batas waktu ketika kita menggunakan mekanisme PPh pasal 25 itu ada batas waktunya kan ya. Batas waktunya PPh pasal 25 ini adalah paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Contohnya seperti apa? Saya sebagai wajib pajak ya kan akan membayar secara berangsur, berarti ya kan berarti ketika saya ingin membayar pajak di bulan Januari, ya kan, ingin membayar pajak di bulan Januari, berarti maksimal batas paling akhir berarti di tanggal 15 Februari. Itulah batas akhirnya. Nah, misal saya ingin membayar pajak di bulan Februari, ya kan, batas akhirnya yaitu tanggal 15 April. April. Ya, itu pokoknya itu adalah batas-batas akhirnya. Misal saya ingin membayar pajak di bulan April, maka batas akhirnya yaitu tanggal 15 bulan apa? Bulan Maret. Itulah batas-batas akhirnya. Pokoknya tanggal 15 bulan berikutnya itu batas akhirnya. Ya kan? Lah ini juga nah, kelebihan daripada PPh pasal 25 ini tidak perlu membuat laporan, ya kan? Tidak membuat laporan. Nah, jadi tidak perlu kita lapor bahwa kita sudah bayar pajak, bahwa kita masih belum bayar pajak, berapa aset kita, berapa kekayaan kita, karena itu nanti akan disatukan di akhir tahun, ya kan? Di akhir tahun. Makanya di sini untuk PPh pasal 25 ini adalah tidak perlu tidak perlu melakukan pelaporan, berbeda dengan pasal 21, 22 atau lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah formulasinya, formula untuk menghitung, ya kan? Untuk menghitung PPh pasal 25. Contoh misal, itu ya. Nah, tadi saya tekankan, ini saya ulangi kembali, ya kan? Untuk dijadikan pedoman menghitung PPh pasal 25 itu adalah SPT tahun sebelumnya. Itu saya sampaikan. SPT tahun sebelumnya. Ketika saya ingin menghitung PPh pasal 25 di tahun 2023, maka yang dibuat acuan adalah pajak terutang di tahun 2022. Di tahun 2022. Misal, ini adalah pajak terutangnya misal saya ingin menghitung PPh pasal 25 tahun 2023. Berarti ya kan barisan yang kedua pajak terutang berdasarkan SPT tahun lalu, berarti ini adalah SPT tahun 2022, ya kan? Dikurangi oleh apa? Dikurangi oleh kredit PPh pasal 21 tahun lalu. Dikurangi kredit PPh pasal 22 tahun lalu. Dikurangi kredit pasal 23 tahun lalu dan dikurangi kredit
kredit PPh pasal 24 tahun lalu. Tahun lalu ini maksudnya adalah kredit PPh yaitu di tahun 2022 karena kita ingin menghitung PPh pasal 25 tahun 2023. Lah, ketika ditemukan dasar pengurangan ya kan DPP dasar pengenaan pajaknya ketemu, baru itulah nanti akan dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena ini ingin mengangsur kita, ingin mengangsur pajak kita. Nah, ingin mengangsur pajak kita. Ya, lanjut. Ini contoh, ya kan? Perhatikan contohnya ya. PPh terutang Bapak Zaidun pada tahun 2022 adalah sebesar 32 juta. Ini SPT-nya. Karena kita ingin menghitung PPh 25, berarti adalah acuannya yaitu tahun 2022. Karena kita ingin menghitung PPh pasal 25 tahun 2023, maka acuan kita adalah SPT atau PPh terutang berdasarkan SPT tahun sebelumnya, berarti tahun 2022. Ketemulah di sini 32 juta. Nah, yang dipotong yaitu yang dipotong atau dipungut pihak lain karena kenapa ini kayak tadi itu PPh 21, PPh pasal 22, 23, 24 itu dikurangi karena di sini PPh pasal 21 itu kan dipungut oleh pihak lain. Siapa? Pihak pemberi kerja. Pasal 23, 24 dan 22 itu dipotong oleh pihak lain. Makanya di situ tidak perlu dimasukkan dalam menghitung PPh pasal 25-nya. Kan? Berarti nanti di pasal 21, 22, 23 itu menjadi pengurang. Makanya di sini PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain yaitu antara lain PPh pasal 22 sebesar 5.200.000. Terus di PPh 23 250.000. Terus PPh pasal 21 yaitu 2.100.000. Ini yang nanti akan sebagai pengurang atas pajak piutang kita di tahun 2023. Pertanyaannya adalah yang diminta adalah hitunglah PPh pasal 25 untuk tahun 2023. Lanjut. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Tadi, nah, karena ini adalah permintaannya adalah menghitung PPh pasal 25 tahun 2023, maka di sini yaitu PPh yang terutang, acuannya adalah PPh terutang pasal 22. Sorry. Yang jadi acuan adalah PPh terutang tahun 2022. Berapa PPh terutangnya? Yaitu 32 juta. Nah, PPh 21 berapa tadi? Nah, yaitu 2 juta 100. PPh 22 itu 5 juta 200. PPh 23 yaitu 250. Berarti 2 juta 100, 5 juta 200, 250 ini menjadi pengurang daripada 32 juta 500 dari PPh pajak turutannya. Ketemulah di sini DPP pasal 22, pasal 25, DPP pasal 25 yaitu dasar pengenaan pajak untuk PPh pasal 25 yaitu 24 juta 450. Nah, inilah 2 juta 24 juta 450 inilah yang dibagi 15. Dibagi 12. Ketika dibagi 12, ketemulah PPh pasal 25 tahun 2023 yaitu 2 juta 37.500. 2 juta 37.500 inilah nanti yang akan dibayar setiap bulannya, ya kan? Dibayar setiap bulan sampai batas akhir yaitu SPT yaitu bulan bulan April di tahun 2024. Nah, ketika nanti misal nih di tahun bulan April 2024 dikeluarkan SPT, ya kan? Dikeluarkan SPT. Kalau 2 juta dikali dikeluarkan SPT ternyata hutang pajaknya itu 25 juta, ya kan? 25 juta di tahun 2024 itu dikeluarkan SPT kita, pajak turutang kita ternyata 25 juta. Berarti kita tinggal membayar sisanya karena kita sudah membayar pajak yaitu 24.450 juta.
ya kan? Kita sudah bayar dulu. Anggap ini sudah bayar dulu misal. Sudah bayar dulu. Sudah bayar dulu, sudah ngangsur duluan. Nah, sudah ngangsur 24.450 dan hutang pajak kita itu ternyata ketemu 25 juta. Lah, 25 juta dikurangi 24.450. Lah, sisanya itulah yang akan dibayar rekan Minty. Berarti sisanya berapa itu? Misal 25 juta lah hutang pajak kita di tahun 2024 dan kita sudah bayar 24.450. Berarti sisanya berapa? 25 juta dikurangi 550. berapa? 550. 250, bukan 350. 540 ya. 550 ya. Iya, 550. 550 sisanya itulah nanti yang akan dibayar di bulan April 2024. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Oke. Coba lanjut lagi. Lanjut. Nah, ini untuk PPh badan. Tadi itu adalah formula PPh 25 untuk wajib pajak pribadi. Nah, sekarang ya kan? Sekarang itu adalah untuk wajib pajak badan. Kenapa? Pertanyaan saya, ya kan? Ini kan yang menjadi pengurang adalah pasal 22, 23 dan 24. Kenapa pasal 21 itu tidak dimasukkan sebagai pengurang untuk wajib pajak badan? Kenapa? Ada yang bantu bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa pasal 21 itu tidak menjadi pengurang untuk PPh pasal 25 untuk wajib badan, WP badan? Kenapa? Kalau formula WP wajib pribadi itu masuk ke semua. PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24 itu masuk semua. Nah, kenapa ini untuk formula PPh pasal 25 untuk wajib badan itu tidak dimasukkan untuk PPh pasal 21? Kenapa? Karena PPh 21 itu untuk perorangan, Pak, pribadi, bukan badan. Betul, betul, betul. Ya, karena di sini PPh pasal 21 itu adalah untuk menghitung, ya kan, untuk menghitung objek pajak yang bersifat pribadi. Ya, betul. Ini sebenarnya sama ya, formula dengan PPh 25 wajib pribadi, pribadi. Cuman di sini di pengurangnya itu minus untuk PPh pasal 21. Monggo lanjut.